Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih berada di pertengahan bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana dalam penggalan ayat tersebut Allah katakan minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan. Nah, dari sana Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip sebuah hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait bahwa bulan Rajab adalah termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya dalam firman-Nya tadi Allah tidak sebutkan secara rinci. Maka Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ahmad bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika saat beliau berkhutbah, beliau bersabda, ala inna zamana qad istadara kahayati khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salah satu mutawalliyat Zulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajabu Mudhar ma baina Jumadi wa Sya'ban. Bahwa ketahuilah sesungguhnya zaman itu berputar sejak diciptakannya langit dan bumi, dan 1 tahun itu ada 12 bulan dan 4 diantaranya adalah bulan yang mulia. 3 bulan yang secara berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah sebagian ulama mengatakan ketika Allah katakan minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan-bulan tersebut. Artinya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab kita dilarang menganiaya diri kita sendiri. Di antaranya menganiaya diri adalah berbuat dosa dan kemaksiatan, atau kita melakukan sesuatu, memakan sesuatu atau meminum sesuatu yang merusak jasmani kita. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antaranya pentingnya kita membersihkan jasad kita. Maka Syahrul Rajab litadhhiril jasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan jasmani kita, baik dari kotoran-kotoran hati kita maupun kotoran-kotoran jasmani kita. Nah, terkait dengan membersihkan kotoran jasmani kita lagi viral tentang virus yang sangat menakutkan oleh seluruh umat manusia, yaitu virus corona. Dan hal tersebut telah diprediksi oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Rasyad bin Ali Al-Rasyad, di mana dalam kitabnya Al-Asas wal Muntalaqat, di sana beliau menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat syughra adalah zuhurul amrod allati lam takun fil aslab, yaitu munculnya berbagai macam penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Beliau kemudian menyebutkan di antaranya penyakit yang memakan begitu banyak korban jiwa adalah ada virus flu burung, ada flu babi, MERS, dan yang terakhir adalah hima corona atau demam corona. Beliau jelaskan hal tersebut dalam kitabnya halaman 218. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita mensikapi virus yang sangat ditakutkan ini?
Kita sebagai umat Islam tentu kita mencari penjelasan dulu. Bila mana ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kita ambil daripadanya. Namun jika tidak, tak ada salahnya dan sudah menjadi suatu keharusan bahwa kita harus merujuk pada penjelasan para ulama. Di antaranya terkait dengan pengobatan ala baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Imam Al-Qalyubi yang nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau salah seorang ulama bermazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Nawadir dan satu lagi Hasyiah Al-Qalyubi atau kita kenal dengan Al-Mahalli. Di sana dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat di mana diajarkan oleh malaikat Jibril tentang suatu pengobatan yang luar biasa. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bertanya, "Pengobatan bagaimana itu ya Rasulullah? Kami sangat membutuhkannya." Maka Rasulullah menyampaikan sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh malaikat Jibril, bahwa ambillah air hujan secukupnya, kemudian bacakanlah olehnya surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, serta bacaan ayat kursi masing-masing 70 kali. Kemudian diminum pagi dan sore selama 7 hari. Kata baginda Rasul, demi zat yang telah mengutusku menjadi seorang utusan, sebagaimana dikatakan oleh Jibril bahwa ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghilangkan segala penyakit yang ada dalam dirinya dan Allah akan menyembuhkan segala penyakit yang ada pada dirinya. Dan segala penyakit tersebut akan disembuhkan dengan izin Allah. Bahkan bila mana diminumkan kepada seorang istri, kemudian tidur nyampur dengannya, maka akan segera hamil dengan izin Allah. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita harus banyak berevaluasi diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini masih banyak penyakit yang ada dalam hati dan jasmani kita? Bila masih, mari kita kurangi dan kita hilangkan bila mana sudah mampu menghilangkannya. Tetapi dalam konteks masalah corona ini sebagai umat Islam, kita harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama kita. Kita tidak perlu ketakutan yang berlebihan karena itu tentu tidak menguntungkan buat diri, keluarga dan orang lain. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan Rajab ini kita senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari segala mala bahaya. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.